Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved students. How are you today? I hope that all of you in a good condition. Today, we will to discuss about analytical exposition text. Did you ever hear about that, people? Okay, we want to discuss about it. But before we discuss about it, you must know about exposition text. Ya, di sini saya hanya akan memperkenalkan bahwa teks eksposisi ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu analytical, yang kedua yaitu hortatory. But now we just only to discuss about analytical exposition text. Di analytical exposition text ini, of course you must know about definition-nya, kemudian social function-nya, generic structure-nya, language feature, and also about example of analytical exposition text. Now, first, what is analytical exposition text? Analytical exposition text is a text that elaborate the writer's idea about phenomenon surrounding. Jadi, teks analytical exposition ini adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena atau permasalahan yang muncul di sekitarnya. Nah, itu definisinya. Kemudian kita ke social function. What is the social function of analytical exposition text? Well, let's discuss it. The social function of analytical exposition text is, karena ini exposition berarti to persuade the reader that issue is an important matter. Jadi di sini untuk membujuk atau meyakinkan para pembaca, para pendengar bahwa topik yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi biar orang tertarik di situ. Kemudian kita ke generic structure-nya. Di sini we have three generic structure in analytical exposition. First, kita discuss thesis. What is the thesis means? Apa sih tesis itu? Tesis adalah introducing the topic and indicating the writer's point of view. Jadi di sini memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang si penulis. Itu tesis. Kemudian yang kedua kita ke argument. Nah, apa sih argument? Argument adalah explaining the argument to support the writer position. Jadi menjelaskan argumen untuk mendukung posisi si penulis. Nah, argument consists of two. Yang pertama adalah point argument and then elaboration argument. Apa sih point argument itu? Point argument adalah restart the main argument. Jadi menyatakan kembali argumen utama. Jadi intinya argumen inti gitu. Nah, kemudian argumen inti ini atau main argument butuh elaboration, butuh elaborate, butuh penjelasan. Makanya dikasih elaboration. Nah, apa sih elaboration? Develops and support each of argument. Jadi di sini each point of argument. Jadi mensupport, mendukung dari argumen inti yang sudah disampaikan. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke language ke terakhir yaitu reiteration. Generic structure terakhir yaitu reiteration. Apa sih reiteration? Reiteration itu adalah restating the writer point of view or strengthen the thesis. Jadi di sini adalah merestart atau memperjelas, menegaskan apa yang didiskusikan pada topik utama ya, sebelumnya di tesis ini. Nah, reiteration ini karena kita cerita pada analytical exposition bentuknya conclusion ini bentuknya reiteration ya. Jadi hanya penegasan kembali. Beda dengan hortatory. Kalau pada hortatory exposition text itu pada konklusinya bentuknya recommendation. Ada suggestion, ada yang mengajak untuk pembaca mengikuti apa yang disampaikan sama si penulis. Itu perbedaannya sedikit, hanya di conclusionnya. Oke, berikutnya kita ke language feature. Language feature-nya yang pertama yaitu it use simple present tense. Jadi tenses yang dipakai di sini adalah lebih utama ke simple present ya. Jadi bisa menggunakan simple present baik kalimat aktif maupun kalimat pasif. Kemudian menggunakan using mental process atau di sini word that express
the writer's feeling. Jadi menggunakan kata-kata yang mengungkapkan perasaan, pikiran si penulis. Ya, for example, experience, ya, feels, think, sense, know, realize, nah, etc. Kemudian lanjut yaitu using connective word. Nah, di sini connective word ini adalah penghubung. Jadi penghubung ini, for example, ada first, second, firstly, additionally, and then furthermore, thus, next, finally, etc. Nah, di sini kenapa perlu ada connecting word atau connective word? Karena ini menghubungkan paragraf per paragraf. Begitu. Nah, kemudian kita ke example-nya. The example of analytical exposition text. Saya ambil yang simpel aja, yang sederhana biar kalian lebih cepat memahami. Saya ambil judul yaitu Why We Should Cry. Why we should cry. Dari judul ini kayaknya pernah diingat, kenapa sih kita perlu menangis gitu. Nah, di sini kita lihat tesis. Cry is associated to negative emotion. Menangis ini memang konotasinya pada negatif. Emosi negatif sih sebetulnya. Nah, however, we need to cry frequently for health reason. Tapi walaupun itu negatif emotion, kita juga membutuhkan menangis untuk alasan kesehatan. Why so? Mengapa begitu? Di sini pada tesis ini the writer memperkenalkan topik yang akan dibicarakan, yaitu tentang cry. Ya. Oke. Setelah paragraf pertama kita ke paragraf kedua yang biasanya disebut arguments. Nah, di sini kita hanya punya 3 paragraf ya. Arguments. Nih, di argumen ini ada argumen point. Mana sih argumen poinnya? Kita lihat. During crying, our body produce natural chemical compounds. Jadi selama menangis itu tubuh kita itu memproduksi senyawa kimia alami. Nah, di sini mulai argumen poinnya. Kok bisa begitu, kan butuh penjelas ya. Makanya ada elaboration. Nah, these natural chemicals give your brain that shooting and empty feeling that takes over after you have been crying. Jadi bahan kimia ini akan memberi otak Anda perasaan feeling tentang shooting and empty, yaitu perasaan tentang menenangkan dan kosong yang akan Anda dapatkan, kalian dapatkan setelah kalian menangis. Nah, penjelasnya ini masih ada penjelasan lagi, elaboration lagi. These hormones are associated with relief, love, and happiness. Jadi hormon ini berkaitan dengan hormon yang melegakan, hormon cinta, hormon kebahagiaan, and can help you manage powerful emotion associated with grief and loss. Dan ini hormon ini juga dapat membantu Anda mengelola emosi yang kuat yang terkait dengan kesedihan dan kehilangan. Nah, ini argumen elaborationnya masih ya, ada beberapa elaboration. Kemudian paragraf ketiga yaitu reiterationnya. Nah, even though crying is one of a sign of negative emotion, nah ini ditekankan. Walaupun crying ini berhubungan dengan emosi negatif, the other effect of crying can help us recover our emotion. Efeknya menangis itu akan memulihkan emosi kita, membantu memulihkan emosi kita dari emosi sebelumnya. So, keluar conclusionnya. So, it's completely okay when you are crying, whenever you want to cry. Jadi, tidak masalah. Kapanpun kamu ingin menangis, menangislah. Tidak apa-apa, kapan-kapan itu. Nah, ini berisi tentang penegasan kembali dari writer. Nah, jadi ditegaskan kembali apa yang sudah disampaikan pada tesis awal. Yang disampaikan pada tesis awal tadi. Ini reiteration. Karena analytical tidak ada saran, tidak ada recommendation. Beda kalau dengan hortatory. Ya. Okay, well students, that's all the lesson for today. I hope that all of you can understood what we discussed about analytical exposition. Nah, this is for your homework. Please you can read another example of analytical exposition, and we will discuss together for the next meeting. Okay, see you for the next time. Goodbye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.